Event adalah suatu agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan, dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung. Agar event dapat berjalan dengan sukses dan lancar, tentu dibutuhkan perencanaan yang matang. Berikut ini adalah langkah-langkah merencanakan dan mengeksekusi event dengan baik dan terarah. Membuat tema acara yang jelas. Faktor utama yang menjadikan pertimbangan diadakan suatu acara itu konsep atau tema acara yang jelas. Tema acara adalah faktor utama mengawali tahapan perencanaan selanjutnya. Bagaimana menentukan konsep event yang bagus? Konsep event yang baik adalah yang mampu memberikan hal-hal baru yang menarik bagi halayak. Mungkin saja sebuah acara sudah pernah diterapkan sebelumnya, namun dengan kreativitas yang tinggi, acara itu bisa dikemas dengan konsep yang baru dan dalam suasana yang lebih menyegarkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsep acara itu target audiens yang dituju. Dengan kata lain, siapa orang yang diharapkan akan mendatangi acara yang diselenggarakan. Yang kedua adalah perencanaan anggaran. Setelah tema acara ditentukan, maka tahapan selanjutnya itu perencanaan anggaran. Penyelenggaraan suatu event tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, perlengkapan yang harus dipersiapkan sangatlah banyak, mulai dari menyewa tenda, sound system, konsumsi, media iklan untuk branding, ID card, dan sejenisnya. Buatlah daftar peralatan secara detail dan lengkap yang dibutuhkan untuk menunjukkan operasional acara. Jika daftar peralatan utama telah disusun, maka selanjutnya adalah mencari tahu harga tiap-tiap item yang ada dalam daftar tersebut. Untuk mengetahui berapa biaya masing-masing item, tentu kamu perlu survei ke vendor-vendor terpercaya yang ada di kotamu. Tips yang sering dilakukan oleh penyelenggara event biasanya mencari vendor yang bisa memberikan harga lebih murah namun dengan kualitas yang bagus. Hal itu dilakukan untuk menekan ongkos produksi dan mencegah terjadinya pembengkakan biaya operasional. Yang ketiga, susun timeline yang matang. Kesuksesan sebuah event sangat bergantung pada perencanaan yang matang. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat rencana event yaitu dengan menyusun timeline. Timeline ini sangat diperlukan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan sebagai alat monitor untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang telah dikerjakan dengan baik. Timeline ini perlu diberitahukan kepada penanggung jawab acara, koordinator lapangan, atau event manager, lalu disampaikan kepada setiap anggota tim agar mereka bisa memastikan bahwa pekerjaan akan selesai tepat pada waktunya. Menyusun timeline diperlukan dengan membuat secara tabel yang berisi tanggal dan bulan menjelang dilaksanakannya sebuah event. Dalam tabel timeline tersebut, kamu harus menentukan deadline dan bisa memastikan bahwa pekerjaan dapat terselesaikan sesuai tanggal waktu yang ditetapkan. Buatlah rundown acara yang tepat. Rundown merupakan jadwal atau rangkaian kegiatan saat berlangsungnya event pada hari H. Rangkaian acara perlu disusun jauh-jauh hari sebelum acara tersebut diselenggarakan agar segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan baik. Selain itu, rundown berfungsi sebagai informasi bagi para calon pengunjung yang hendak datang ke acara. Tak jarang orang tertarik dengan acara tersebut setelah melihat rundown yang disampaikan oleh panitia. Hal-hal yang perlu ditampilkan pada rundown yaitu tanggal, tempat, waktu, dan rangkaian kegiatan. Lewat rundown, calon pengunjung bisa mengetahui jadwal hari, jam berapa mereka akan datang ke tempat acara. Tentukan target yang hendak dicapai. Target atau tujuan yang hendak dicapai merupakan inti dari sebuah acara. Tanpa tujuan yang jelas, sebuah event tak memiliki makna dan tak memiliki manfaat apapun.
Dalam pelaksanaan sebuah bazar misalnya, kamu bisa menentukan berapa jumlah peserta dan target pengunjung yang diperkirakan akan hadir. Susun rencana alternatif. Ada kalanya satu rencana yang telah disusun ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Nah, sebelum hal yang tadinya itu terjadi, ada baiknya kamu menyusun rencana cadangan. Susunlah dan perkirakan berapa skenario yang mungkin saja terjadi di lapangan. Misalnya, jika ternyata pengisi acara utama berhalangan hadir, maka penyelenggara memiliki acara lain untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang ketujuh, tentukan pengisi acara. Pengisi acara tergantung pada bentuk dan tema kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika acara tersebut adalah konser musik, tentu lebih tepat jika menggunakan penyanyi atau grup band maupun musisi. Lain halnya jika acara tersebut adalah talk show atau seminar. Pengisi acara yaitu narasumber yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Selain pengisi acara, perlu diperhatikan juga siapakah MC, Master of Ceremony, host atau moderator yang akan memandu jalannya kegiatan. Untuk mendapatkan pengisi acara, maka penyelenggara perlu mengundang pengisi acara tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Selain itu, kamu juga harus bisa memastikan bahwa pengisi acara tersebut bisa hadir pada saat acara berlangsung. Tentu saja pengisi dan pembawa acara mendapatkan kompensasi berupa komisi atau honor yang diberikan oleh penyelenggara. Harga yang dipatok oleh pengisi maupun pembawa acara berbeda-beda tergantung pada reputasi atau jam terbang mereka. Yang kedelapan, kerjasama dengan vendor terpercaya. Penyelenggara event membutuhkan sebagai macam peralatan pendukung seperti catering, sewa mobil, tenda, booth pameran, sound system, dan sebagainya. Tentu saja semua perlengkapan itu tidak bisa dipenuhi sendiri dan membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Sebagai vendor, misalnya vendor yang terpercaya bukan hal yang mudah. Pasti bahwa vendor mampu memenuhi keperluan yang dibutuhkan dan bisa menepati deadline yang diberikan. Misalnya penyelenggara membutuhkan 150 booth pameran yang dibutuhkan dan vendor harus bisa memberikan sesuai permintaan. Untuk lebih mempererat kerjasama, kamu bisa menyodorkan kontrak kerja untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi. Dengan kontrak kerja maka vendor lebih memilih komitmen untuk menyediakan segala jenis keperluan. Selain itu, dengan kontrak kerja pula kamu bisa bernegosiasi masalah harga agar bisa lebih murah. Yang ke-9, selesaikan masalah perizinan. Sebuah acara bisa terselenggara dengan lancar karena telah mengantongi izin dari pihak berwenang maupun pihak-pihak terkait. Perizinan merupakan bentuk legalisasi bahwa acara diselenggarakan sesuai koridor hukum dan sebagai cara mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, dengan perizinan yang jelas, event dapat terselenggara dengan aman dan setiap pengunjung yang hadir, peserta maupun pihak yang penyelenggara sendiri mendapatkan perlindungan dari aparat hukum. Bentuk-bentuk kegiatan yang membutuhkan izin dari kepolisian yaitu bazar, pameran, konser, pasar malam, pawai, karnaval, dan sejenisnya. Perizinan event yaitu dengan mengajukan surat permohonan yang berisi bentuk, waktu, dan tempat kegiatan, pengisi acara, dan jumlah peserta. Kelengkapan lain yaitu melampirkan proposal kegiatan, izin tempat, fotokopi KTP, penanggung jawab. Perizinan harus dilayangkan ke kepolisian minimal 7 hari sebelum acara dilaksanakan. 10. Pendelegasian tugas yang jelas. Keberhasilan suatu event tidak bisa dicapai jika tidak ada kerjasama tim. Oleh karena itu, penyelenggara event harus membentuk tim yang solid dan bisa bekerjasama dengan baik satu sama lain. Membentuk tim event organisir yang kuat, masing-masing anggota harus mengetahui tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Pastikan tiap-tiap anggota memiliki keahlian sesuai dengan tugas yang diberikan. Deskripsi pekerjaan yang jelas perlu diberitahu baik lewat briefing maupun dokumen tertulis agar anggota tidak kebingungan dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. 11. Menentukan media promosi. Acara yang sebagus apapun tidak akan diketahui orang jika tidak disebarluaskan. Oleh karena itu, media promosi sangat diperlukan untuk menyampaikan event yang hendak diselenggarakan. Beragam media promosi yang hendak bisa dimanfaatkan untuk mengiklankan event, misalnya surat kabar, majalah, radio, internet, media luar ruangan, dan brosur. Pemilihan media promosi tentu saja mempertimbangkan budget yang tersedia agar lebih efektif dan efisien. Pilih media promosi yang bisa memberikan dampak semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Jika budget memang mencukupi, tidak ada salahnya memakai media promosi yang mahal biayanya seperti billboard misalnya. Namun jika dana yang terbatas, maka media sosial populer seperti Facebook, Instagram, atau Twitter bisa menjadikan pilihan yang tepat. Ke-12, cari media partner yang tepat. Media seperti koran, majalah, dan media online bisa dijadikan mitra untuk ikut membantu menyebarluaskan event. Lewat media partner, pihak penyelenggara bisa menekan biaya promosi karena media massa memiliki jaringan yang kuat dan audiensnya masing-masing. Misalnya, media partner yang tepat tidak dilakukan secara sembarangan. Pastikan bahwa audiens media partner memiliki kesamaan demografis maupun psikografis dengan audiens yang dituju oleh penyelenggara event. Yang terakhir, evaluasi setelah pelaksanaan event. Salah satu hal yang seringkali terlewat oleh penyelenggara event, padahal evaluasi setelah pelaksanaan event sangat diperlukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar event yang dilakukan di kemudian hari bisa lebih sukses. Lewat evaluasi pula, kamu bisa mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi selama berlangsungnya acara dan memperbaiki pada event selanjutnya. Keberhasilan sebuah event ditentukan banyak faktor. Dengan planning dan matang disertai dengan pelaksanaan di lapangan yang baik, maka event bisa berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang diharapkan.